Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sholli wa sholihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada semester ini kita semua menghafal juz 3 dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 253. Nah, sebelum dimulai, dimohon anak-anak silakan untuk menyiapkan dulu Al-Qur'annya, silakan dibuka. Dibuka halaman 42 surah Al-Baqarah ayat 253. Sambil dibuka, Ustaz akan bacakan surah Al-Baqarah ini dari mulai ayat 253 sampai 254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Shadaqallahul azim. Silahkan dibuka Al-Qur'annya dan diperhatikan mufradat ayatnya. Tilkar rusulu, itulah rasul-rasul. Faddalna, kami telah lebihkan, kami telah unggulkan. Ba'dhum, sebagian dari mereka, ala ba'din, dengan sebagian yang lain. Tilkar rusulu, rusulu itu bentuk kalimatnya jama' atau lebih dari 2 orang. Artinya rasul-rasul itu yaitu rasul-rasul yang kita ketahui bersama yang berjumlah 25 nabi dan rasul. Ayo, siapa yang hafal? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru Khatimul Anbiya Muhammad Al-Mustafa. Oke, itu wajib dihafal ya. Umat Islam harus hafal 25 nabi dan rasul tersebut. Baik, jadi kata Allah dalam ayat ini, Allah melebihkan derajat rasul-rasul yang satu dengan yang lainnya dengan beberapa derajat. Maksudnya adalah dalam pandangan Allah, Allah melebihkan derajat rasul-rasul itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Contohnya gimana? Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Minhum, dari sebagian mereka itu rasul-rasul, man kallamallah, ada rasul yang pernah langsung berbincang dengan Allah.
Ada rasul yang ketika itu Allah pernah langsung berbicara dengan rasul tersebut. Dalam ayat lain dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Jadi rasul itu yang dimaksud oleh Allah adalah Nabi Musa. Ada rasul yang dapat gelar Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim. Ada rasul yang kelebihannya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Ada rasul yang dijuluki Khatamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, nabi terakhir akhir zaman sampai akhir zaman, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada rasul-rasul yang diberi gelar oleh Allah sebagai rasul ulul azmi. Ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, rasul-rasul itu sering kita singkat dengan nama Mimin. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Itu adalah rasul ulul azmi. Dan masih banyak gelar-gelar yang diberikan kepada rasul-rasul pilihan Allah antara satu rasul dengan rasul yang lain. Ada satu rasul, ada satu nabi yang Allah berikan kekayaan luar biasa. Allah berikan kerajaan luar biasa, bahkan pasukannya bukan cuma manusia, tapi sampai jin menjadi pasukan rasul tersebut. Siapa namanya? Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan masih banyak lagi. Artinya ayat ini menjelaskan bahwa antara satu rasul dengan rasul yang lainnya memiliki derajat masing-masing, memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan zaman dan kondisinya pada waktu itu. Dan tentunya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, intinya ayat ini menjelaskan tentang itu. Artinya kalau nanti ditanya ayat yang menjelaskan tentang Allah mengunggulkan satu rasul dengan rasul yang lain, apa ayatnya? Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Itu ayatnya. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Anfiku. Anfiku ini bentuknya apa coba? Fi'il amar. Fi'il amar. Infakkanlah oleh kalian atau nafkahkanlah oleh kalian mimma razaqnakum, dari apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Jadi ayat ini Allah memerintahkan kepada kita manusia semuanya untuk menginfakkan harta, menafkahkan harta kita min qabli ayyatiya, sebelum datang yaumun, hari, la bai'un, yang tidak ada jual beli, wala khullatun, dan tidak ada persahabatan, wala syafa'ah, dan tidak ada lagi syafaat. Artinya Allah mengingatkan kepada manusia untuk menginfakkan harta di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah sebelum datangnya hari kiamat. Hari kiamat itu yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Pada hari kiamat orang gak peduli lagi sama orang lain. Gak ada lagi kata persahabatan. Wah, saya mah hidup sehidup semati sama teman saya. Enggak. Hari kiamat itu orang sibuk dengan amalnya masing-masing. Bahkan dikatakan dalam ayat lain, seorang ibu
yang sedang menggendong bayinya, dia akan lupa kepada bayinya saking dia sibuk pada hari kiamat itu. Itu menggambarkan bahwa betapa mengerikannya hari kiamat. Oleh karena itu, salah satu bekal untuk kita menghadapi hari kiamat itu adalah dengan anfiqu mimma razaqnakum, dengan menginfakkan harta, menafkahkan harta di jalan Allah dengan apa yang Allah sudah rizkikan kepada kita semua. Karena pada hakikatnya itu adalah milik Allah dan kita harus kembalikan ke jalan Allah. Jadi ayat pertama tadi tilkar rusul itu menjelaskan tentang rasul-rasul yang ditinggikan derajatnya dari rasul yang lain. Ayat kedua ini Allah memerintahkan untuk menginfakkan harta sebelum datangnya hari kiamat, hari pembalasan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan dijelaskan tentang Ayatul Kursi, surah Al-Baqarah ayat 255. Wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.